tangan kiri pegang pisang, tangan kanan pegang jambu, sampai tawarin roti, kakinya maju dia. Rumangsani kalau tidak seperti dia, tidak manusia. Yang manusia itu harus yang seperti dia, kalau tidak, tidak. Terus diundang Mbah Kiai barang, orang ngerti manusia. Buka hadis dari 40 mutiara hadis tok aja, petentang kembali ke sunnah Rasul. La ilaha illallah, potongamu. Itu sudah dipanggil ustadz loh itu, panggil kiai loh itu. Dia tidak ngerti orang, ngatur-ngatur orang, ngapling-ngapling surga neraka, kamu di neraka, itu gimana? Ada seorang perempuan suci dari Basrah, ini termasuk tabiin pertama, bib tenan bola boh. Nek warnane rambutnya ya meh padha karo Pak Bahar kae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, saya ditakdirkan dapat sowan pada malam hari ini bersama-sama panjenengan semua di acaranya Bib Anis ini. Bib tenan bola boh. Nek warnane rambutnya ya meh padha karo Pak Bahar kae. Jadi kita itu kurang bersyukur sebetulnya, bikin judul aja kok awan hitam. Awan hitam itu mana yang hitam itu? Kita itu kurang syukur karena kita tidak menyadari anugerah. Syaratnya orang bersyukur itu menyadari anugerah. Kita lihat aja, aneh tapi kita nggak pernah merasa aneh. Orang-orang yang haji itu syukuran itu akan berangkat syukuran, pulang syukuran lagi, syukuran sampai 2 kali orang haji. Tapi tidak ada orang syukuran sholat, tidak ada. Padahal sama-sama rukun Islam. Kenapa? Karena orang merasa mendapat nikmat, mendapat anugerah ketika haji, tapi ketika sholat tidak. Bahkan mungkin banyak yang merasa mendapat siksaan. Ya ini kok kon sembahyang gitu. Jadi tidak ada yang bersyukur karena saya tidak ada. Bayangkan kalau orang salat itu syukuran kayak orang haji, wah seneng sekali, syukuran sana, syukuran sini. Kita tidak ada yang pernah mensyukuri nikmat bernapas itu, karena kita sudah terlanjur biasa, jadi kita anggap itu bukan anugerah. Sampai tanyakan orang yang sesak napas itu, gimana ketika dia disembuhkan ini? Dia merasa luar biasa nikmatnya bernapas itu. Kawan saya sampai habis 10 juta lebih hanya untuk supaya bisa pipis. Kita carcir
tanpa mensyukuri itu. Jadi memang kita harus menyadari dulu ada anugerah baru bersyukur. Saya akan tunjukkan satu anugerah yang sangat besar sekali, tapi kita tidak pernah mensyukurinya karena kita tidak menyadarinya. Apa itu? Kita dianugerahi oleh Tuhan, diciptakan menjadi manusia. Ini anugerah besar sekali. Makhluknya Tuhan itu ada yang tidak bisa apa-apa, batu, pasir, segala macam, sampai tendangi ya mau diam saja, sampai pecok ya diam saja, nggak bisa. Dia tidak bisa merasa, tidak bisa berpikir, apalagi mengekspresikan sesuatu, tidak ada. Itu makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan yang kedua itu tanam-tanaman. Tanam-tanaman itu bisa berpikir, bisa merasa, tapi tidak bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Ketika saya selesai membaca buku penelitian ahli-ahli tanaman bahwa tanaman itu bisa berpikir, bisa merasa, saya coba. Di depan rumah saya, kalau ada yang pernah ke rumah saya, itu di depan itu ada 2 pohon kelapa. Itu saya tanam bersamaan. Bibitnya dari kiai sini, Kiai Muad, dan saya minta supaya yang satu umur ya pokoknya yang sama, supaya nanti tumbuhnya bareng. Betul, kita tanam yang satu sebelah barat, yang satu sebelah timur. Ketika sudah berdiri dua-duanya ini, yang sebelah timur ini kalau saya lewat selalu saya pegang-pegangin, elus-elus itu. Kadang-kadang saya ajak bicara, piye kabarmu ya? Saya balik dari karena yang sebelah timur ini langsung dengan Langgar itu. Jadi kalau saya mau ke Langgar mesti lewat dia, saya pok-pok, saya elus-elus. Itu subhanallah, luar biasa. Itu yang sebelah timur itu buahnya itu luar biasa, nggak umum menurut orang-orang itu, nggak umum saking lebatnya itu. Sementara yang sebelah barat yang tidak pernah saya pegang, tidak pernah saya lewati, dan dengan menyapa segala macam, luluknya saja tidak keluar apa-apa. Saya ceritakan anak-anak saya ini, jadi saya mulai percaya itu kalau tanaman itu bisa berpikir, bisa merasa. Ini mungkin yang sebelah timur ini mau balas jasa karena kebaikan saya. Saya selalu menyapanya. Lalu anak-anak saya dengan inisiatif sendiri, buah kalau lewat itu yang sebelah barat itu mereka lulus, mereka ikut-ikut saya. Gimana kabarnya gitu. Sampai percaya tidak percaya, sampai boleh tanyakan anak-anak saya. Tiba-tiba yang sebelah barat itu, itu berbuah yang luar biasa juga. Sampai ketakutan sekarang saya potong, karena banyak santri yang ketibanan buahnya itu. Saking banyaknya. Ini bukan itu saja. Di depan sebelah barat rumah saya, silakan ke rumah saya, nanti saya tunjukkan. Itu di sebelah baratnya lagi ada pohon mangga warisan yang nanam ayah saya. Pohon mangga ini tidak kenal musim. Begitu habis dipanen bunga lagi, habis dipanen bunga, habis dipanen bunga. Tidak pernah tidak berbuah. Padahal itu tidak pernah ditebaskan, dilempari bocah segala macam, terus berbuah terus. Suatu ketika santri mau bangun bikinan,
bangunannya sudah kadung jadi karena amatiran. Amatiran, pokoknya bikin dulu, nanti jadinya bagaimana nggak tahu. Tahu-tahu nabrak wit saya itu, bangunannya itu. Mau negor nggak berani. Nah, itu punya saya. Mau tegor awas ya. Akhirnya inisiatifnya apa? Jadi pohon saya itu dikerowoki supaya bangunannya bisa ke sana, sini dikerawok. Itu pohon saya purik berbulan-bulan, tidak kembang, tidak buah. Itu santri saya, ayo kamu minta maaf. Setiap hari kalau lewat situ, amin bilang maaf, minta maaf. Saya nanti juga minta maaf lah. Baru sekarang begitu pulih lagi. Ada hampir setengah tahun lebih dia purik, tidak keluar apa-apa. Ini tanaman. Maka dulu Kiai Tegarjo, kiai-kiai yang punya ladang itu, santri-santri kalau ngapalin apa-apain terus di bawah pohon-pohon itu. Rupanya kesenangannya pohon-pohon sana itu. Ada yang seneng nahwu, ada yang seneng. Tapi dia tidak bisa menyampaikan itu. Kemudian yang ketiga, makhluknya Tuhan itu binatang. Binatang juga bisa merasa, bisa berpikir, juga bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya, tapi tidak sempurna. Kalau kita menyembelih kambing, itu ada familinya yang ngembek, itu sebenarnya dia sedang menyedihi nasib daripada familinya yang disembelih itu. Tapi kita nggak paham, karena dia senang juga embek, susah juga embek, ya, juga embek. Yang paling sempurna diciptakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah adalah kita, manusia. Manusia bisa berperasaan, bisa punya pikiran, bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan sangat detail. Bagaimana kita mengatakan kopi itu iso pas itu keinginan, hanya kopi itu tidak paham. Kaos itu ini luar biasa. Kita dimuliakan Tuhan melebihi makhluk-makhluk yang lain. Itu juga ditulis di Quran itu. Kalau minta dalilnya ya tanya saja sama yang ahli dalil-dalilin. Saya dulu dalil ketika sanawiyah saja, sekarang kan sekarang udah enggak. Jadi apa namanya? Kita dimuliakan oleh Tuhan. Dan kita tidak pernah mensyukuri itu. Tidak pernah. Paling-paling bersyukurnya itu seperti pembawa acara itu yang ngajak hadirin untuk bersyukur. Marilah kita syukuri bersama-sama dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Itu sudah bersyukur katanya. Sampean kasih saya baju, saya bilang terima kasih, terima kasih. Tapi baju sampean saya buat ngelapi meja itu. Kira-kira sampean seneng apa kepengen ngeplak saya? Mensyukuri adalah menjaga agar peparing anugerah yang diberikan itu tetap menjadi sesuatu yang memang merupakan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang berupa anugerah. Kalau sampean kasih saya baju, saya pakai ketika ada pengantinan, sampean pasti senang. Ketika ada hajatan saya pakai, jalan-jalan saya pakai. Itu karena saya pergunakan paringan sampean itu sebagaimana Anda menginginkan saya menggunakan peparing itu.
Tuhan menciptakan kita menjadi manusia, dimuliakan dari yang lain dengan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu nurani dan akal pikiran. Mensyukurinya adalah menggunakan nurani dan akal pikiran, tidak membiarkan seperti akhir-akhir ini sehingga membuat awan menjadi gelap di matanya Habib itu. Karena kita tidak menggunakan akal pikiran dan nurani. Kita bisa melebihi apapun, bahkan malaikat. Karena malaikat dia tidak bisa memilih apapun, dia harus baik terus. Kita bisa macam-macam, diberi nurani dan akal pikiran. Kalau Anda perhatikan sekarang ini, banyak sekali manusia itu hanya kelihatannya saja. Hanya kelihatannya saja. Tapi tidak begitu manusia sebetulnya. Buktinya ada yang ngerasani, hati-hati, itu ganteng tapi buaya darat. Jadi dia tidak begitu manusia. Itu sudah separuh buaya. Hati-hati, itu cantik tapi ulo. Manusia itu kalau tangan kiri sudah memegang roti, tangan kanan memegang kopi, sampai tawarin coba, ini Mas ada pisang goreng Mas, matur nuwun, sampun, ampun, matur nuwun, mesti matur, tidak mau dia, matur nuwun. Karena apa? Tangannya sudah habis, tangannya sudah habis, tidak ada yang buat megang pisang goreng. Tapi kalau ketek, ketek itu monyet, munyuk, tangan kiri pegang pisang, tangan kanan pegang jambu, sampai tawarin roti, kakinya maju dia, kiri kanan maju. Ini ada orang yang sudah begitu serakahnya itu, jadi sudah rodok ketek. Padahal yang dihitopi, yang difirmani oleh Allah itu manusia, bukan ketek, bukan boyo. Mereka tidak wajib apa-apa. Yang punya kewajiban apa-apa itu manusia, karena dia diberi akal. Sampai kalau mau nggak sembahyang juga nggak apa, boleh, gampang sekali. Edanlah kamu. Artinya akal pikiran dibuang, sudah. Orang-orang yang nggak punya akal pikiran itu kalau nggak sembahyang nggak apa-apa. Yang nggak punya akal, tidak mukalaf itu. Nggak punya akal. Bagaimana kok saudaranya kok ditaboki itu gimana? Apa ndak ada tabok-tabokan lain selain saudara? Rebana ini kan bisa ditaboki. Mau nutuin sak kayang ini kendang sampai taboki sak kuayangmu. Lah kok kepalane saudara dikeplak itu gimana? Iku mbok isih kewajiban salat ora. Jadi apa namanya, kita itu itulah kurang syukur. Sudah dijadikan manusia, dimuliakan oleh Tuhan, kita tidak mensyukuri, malah mau kepengin seperti yang lain-lain, kepengin seperti macan, masuk Bonbin lihat macan guaga, wah kok keren gitu, wibawa, wah pulang-pulang terus jadi macan, bojone digrauti, soantrine digrauti.
agama menurut saya itu, Cek Habib ini nggak setuju ya nggak apa-apa. Tadi kan menurut dia agama juga punya sendiri. Menurut saya agama, kalau sampean tetap menjadi manusia, sampean sudah beragama. Ke situ. Anda akan nyeleweng dari agama kalau Anda rodok boyo, rodok ulo, rodok ketek segala macam. Sampean apa namanya? Perhatikanlah perintah Tuhan, larangan Tuhan. Coba, larangan Tuhan itu sesuatu yang membahayakan manusia. Yang membahagiakan kita itu yang dilarang. Yang membahagiakan kita diminta. Kalau sebetulnya kalau kita itu punya akal pikiran yang hidup, nurani yang hidup, itu sudah tidak pernah sampai capek. Apalagi saya sudah sering mengatakan, ini yang umat Islam itu harus bersyukur juga bahwa nabinya itu Nabi Muhammad. Sampai kenal Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu manusia yang paling manusia. Manusia yang ngerti manusia. Ini sudah saya katakan di mana-mana. Karena banyak yang mengaku-ngaku umatnya Muhammad, tapi dia nggak kenal. Buktinya kelakuannya berlawanan dengan Nabi Muhammad. Itu bukti kalau ada orang mengaku umatnya Muhammad tapi kelakuannya rujak sentul dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ke barat, dia ke timur, sudah jelas bohong. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang ngerti manusia. Sekarang banyak pemimpin itu yang ketoknya manusia, kelihatannya manusia, tapi nggak ngerti manusia. Rumangsane kalau tidak seperti dia, tidak manusia. Yang manusia itu harus yang seperti dia. Kalau tidak, tidak. Terus diundang Mbah Kiai barang, orang ngerti manusia. Ada orang datang, Mbah, saya sumpek, terus mau dikasih bacaan apa gitu loh. Oh ya, ini dibaca ya habis sembahyang ya. Ayat kursi dibaca 35.000 kali ya. Ini mendem. Mau coba kayak gradu ayat kursi ping 35.000. Ini membunuh orang. Sedang dipanggil Mbah Kiai tapi nggak ngerti uang. Ada anak TK dikuliahi seperti mahasiswa, tidak ngerti wong iki. Rumangsane wong iki padha kabeh kalau kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu semua. Ini TK, bahkan PAUD diperlakukan seperti TK dan PAUD. Ini SMP, ini SMA, ini perguruan tinggi. Ngomong itu buka hadis dari 40 mutiara hadis tok aja, petentang kembali ke sunnah Rasul. La ilaha illallah, potonganmu. Lihat itu hadis-hadisnya Kanjeng Nabi itu berbeda-beda. Sekali waktu orang bertanya, ausini ya Rasulullah, saya mbok dinasihati. Qala la taghdab, jangan marah. Ada lagi yang bertanya, ausini ya Rasulullah, la takdzib, jangan bohong. Kanjeng Nabi sendiri memberikan pesan kepada kita, khatibin nas ala qadri uqulihim. Ujari orang sesuai dengan taraf pemikirannya. Kita kan enggak, sekarang ini semua digebyah-uyah. Itu sudah dipanggil ustadz loh, itu panggil kiai loh itu. Dia tidak ngerti orang. Kanjeng Nabi itu manusia, ngerti manusia, memanusiakan manusia. Yang pemimpin yang ini yang sulit, mengerti manusia dan memanusiakan manusia.
Kanjeng Nabi itu tidak pandang bulu siapa tamunya. Kopi ya semua kopi. Enggak kok milih-milih gitu. Semua diladeni sama. Yang datang siapa? Diterima semuanya dengan tangan terbuka oleh Nabi. Tidak melihat apakah ini orang miskin, apa setengah miskin, apa orang kaya. Dan sampean lihat sekarang, nggak ada perintahnya Kanjeng Nabi yang sulit, nggak ada. Kenapa? Karena perintahnya adalah yang sudah biasa dikerjakan oleh manusia pada umumnya. Sudah dikerjakan manusia pada umumnya. Jadi kalau tidak mengerjakan, tidak umum. Orang manusia kalau nggak mengerjakan, nggak umum. Kanjeng Nabi memerintahkan supaya yang muda menghormati yang tua. Iku wis adone manusia. Ndawi yang tua supaya menyayangi yang enom, sudah adunya. Supaya baik dengan tetangga. Wis adone wong tetangga apik karo tangga kuwi. Karena dia pusat informasi. Saudaranya belum tahu, dia sudah tahu. Kowe gak tilik dulurmu ning rumah sakit. Lho kok ngerti, aku sing ngeterke kok. Karena dia tetangga. Ada tamu kentekan gula, tangga sing ditatap. Aku utang gulane sithik, ana tamu iki. Aku kentekan gula. Masa ada tamu kentekan gula, WA dulure ning Jakarta. Disuruh baik dengan istri, mesra dengan istri. Wis sak mestine ta. Wis sak mestine. Ini baik dengan istri untuk ganjaran itu. Tidak ada yang sulit. Nah, kalau kemudian manusia itu membuat awan menjadi hitam, istilahnya Habib Yaman satu ini itu karena itu tadi tidak syukur sebagai manusia, tidak syukur. Kayak akal yang nggak dipakai. Dia sendiri itu belum, nggak tahu apakah dia masuk surga atau masuk neraka, nggak tahu dia itu, nggak tahu. Kalau tahu geblek. Lah kok ngatur-ngatur orang ngapling-ngapling surga neraka, kamu di neraka, itu gimana? Oh dia sendiri nggak tahu. Apa dia pernah ke sana? Dan itu loh, nuraninya itu kemana? Kan orang senang misalnya kalau minum kopi bareng, nyate bareng, ning swarga bareng, kan mestinya begitu. Lah kok kowe kono potonganmu gak potongan ngopi kowe iku. Potongan teh pahit. Ndak ada gitu itu. Ini aneh orangnya, aneh. Ada seorang perempuan suci dari Basrah. Ini termasuk tabi'in pertama, sekurun dengan Hasan Al-Basri. Namanya Rabi'ah Adawiyah. Sampai dengarkan doanya ini, sampai bandingkan dengan kita. Rabi'ah Adawiyah itu yang menciptakan madhab sufi cinta yang diikuti salah satunya oleh ini Chandra Malik ini. Ini sebetulnya itu ikut mazhabnya Rabi'ah Adawiyah. Di sini ada Budi, siapa itu Kiai Budi, itu ikut Rabi'ah Adawiyah. Jadi mazhab cinta kepada Tuhan. Rabi'ah tidak seperti kita yang mohon surga, nah Allah masukna adkhilni jannata firdaus, gitu-gitu lah, kita mintanya surga, minta bidadari segala macam. Rabi'ah tidak. Ya Allah, kalau aku mati dan kelak
di akhirat, jadikanlah badanku sebesar-besarnya badan sehingga memenuhi semua ruang neraka, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa dimasukkan di situ lagi. Ya udah, orang seperti itu. Jadikanlah badan saya sebesar mungkin. Engkau adalah ala kulli syai'in qadir. Engkau kuasa membuat apa saja, maka buatlah aku sebesar-besarnya, masukkan aku ke dalam neraka sehingga neraka tidak ada lagi celah untuk memasukkan orang lain. Begitu sufi itu. Enggak kok, masukkan saya surga, lainnya sana giring ke neraka semua. Rabi'atul Adawiyah dari Basrah yang menyintai, kalau aku menyintaimu ya Allah karena aku takut nerakamu, sekarang juga masukkan aku ke neraka. Kalau aku menyembahmu karena milik surgamu, larang aku, haramkan aku masuk ke surgamu. Aku hanya menyembahmu karena menyintaimu. Kalau aku nanti jangan halang-halangi aku memandang wajahmu. Yang biasa membaca Allahu nur samawati itu Cak Nun. Jadi sampai tanyakan Cak Nun. Kalau sampai tanya kepada saya, sampai sekolahnya di mana? Nanti ngaji, tidak bisa di sini, tidak bisa. Apalagi mintanya tadi detail, harus ngaji minimal 1 bulan 1 ayat itu, karena itu menyangkut segala macam. Itu ada falsafahnya, ada tasawufnya, ada macam-macamnya. Jadi mohon maaf, kalau ingin instan ya ke Cak Nun lah. Yang kedua, bingung. Oh, sampean bisa ke sini kok bingung, itu gimana? Bicara yang jujur saja. Mau tanya apa? Bingungnya bingung soal apa? Bingung kamu tidak menyadari bahwa kamu manusia seutuhnya. Manusia, saya tadi katakan, manusia yang dimuliakan Allah itu karena diberi nurani dan akal pikiran. Salah Anda masih menggunakan nurani Anda. Nurani itu sesuatu yang tidak fisik, ya, tidak fisik. Dia nur. Nur itu cahaya. Karena itu tidak bohong dia. Anda menipu pertama kali, itu Anda tidak sakit semua di sini, tidak enak semua. Itu karena nurani Anda yang menolak bohong. Tapi karena sampai abaikan terus menerus, akhirnya sampai terbiasa bodoni, tidak terasa. Karena itu nurani jangan pernah di. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu malah bersabda, istabti qalbak, mintalah fatwa nurani. Ini tak minum apa enggak? Kamu nggak jelas ini kopimu atau kopinya orang lain. Nggak usah tanya orang lain, tanyakan nuranimu saja. Enak enggak kamu minum ini? Nurani. Akal pikiran sudah, sampean mesti tahu lah akal pikiran. Akal pikiran kadang-kadang tidak digunakan karena kepentingannya terlalu besar. Kepentingan terlalu besar, khususnya kepentingan yang bersifat duniawi, itu membunuh akal pikiran. Karena itu supaya tetap akal pikiran hidup, itu sedang-sedang saja. Mempunyai kepentingan ya sedang-sedang saja. Kepengin kekuasaan sedang-sedang saja. Kepengin duit sedang-sedang saja. Kepengin bojo sedang-sedang saja. Ndak usah ngotot rono rene anggere ono wong wedok warani. Itu ya. Jadi yang pertanyaan kedua. Yang ketiga soal ulama. Ini yang orang lupa itu, ulama itu
ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab. Memang aslinya ulama itu dari bahasa Arab. Banyak sekali, saya pernah ngitung itu hampir 35% di KBBI itu. Kosakata kita itu banyak yang ngambil dari bahasa Arab. DPR itu seluruhnya dari Arab. Diwan itu bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. MPR majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan rakyat. Karena istilahnya Rendra, kita itu suka menaklukkan bahasa orang menjadi bahasa kita. Istilahnya Rendra, menaklukkan. Saya setuju menaklukkan karena kita kadang-kadang bahasa orang itu ketika kita jadikan bahasa kita menjadi berubah. Artinya menjadi berubah. Sabar itu dalam bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia itu dari sobar, tapi sudah mengalami degradasi, tidak seperti sobar dalam bahasa Arab aslinya itu tidak ada. Ini kadang-kadang yang sering menimbulkan kita itu, terutama yang kurang piknik, kurang ngopi, berkelahi, sama-sama nggak tahunya berkelahi. Misalnya soal silaturahmi apa silaturahim, pertentangan ngatek gulune ameh pedot. Yang benar silaturahim, silaturahmi itu peranaan, juga macam-macam. Pertentangan ya. Padahal mereka podo nggak ngerti ini. Silaturahim itu bahasa Arab, silaturahmi bahasa Indonesia. Jadi podo bener nih. Mau bilang silaturahmi ya bener karena itu bahasa Indonesia, mau silaturahim ya bener kalau mau bahasa Arab. Tapi tidak konsisten ini, bahasa Arab mau ikut tok. Biasanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia semua. Waktu silaturahim baru bahasa Arab, ini gimana? Demikian pula ulama. Ulama itu kalau dalam bahasa Arab itu jamak. Jamaknya alim. Alim itu orang yang berpengetahuan, orang satu. Kalau orangnya banyak, ulama. Di dalam bahasa Arab, alim atau ulama itu mempunyai dua arti. Ada yang lughatan, ada yang istilahan. Wah, itu kayak ngaji gini. Lughatan secara bahasa, semua orang yang berpengetahuan bisa kita sebut alim, kalau banyak kita sebut ulama. Newton itu minal ulama, Galileo minal ulama, Habibie minal ulama, karena mereka mempunyai pengetahuan. Habibie mempunyai pengetahuan tentang pesawat, kita sebut alim, ulama. Kalau menurut istilahan itu yang disebut sampean tadi itu innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kalau itu menurut saya sekarang sudah stok yang sudah habis. Sudah habis atau masih enggak tahu saya. Menurut saya kalau sudah enggak ada itu. Stoknya entek, terutama di Indonesia. Ketika itu dimasuk ke dalam bahasa Indonesia, dia tidak lagi jamak, dia mufrad, tunggal. Anda buka KKB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulama seorang ahli agama. Seorang itu satu. Oh, Indonesia ini jamaah saja tidak jamak kok. Di bahasa Arab jamaah itu orang banyak. Di sini bisa seorang. Jamaah haji dari mana? Ini kalau tidak ngerti kita kacau kita. Jadi kalau ada orang pidato, para ulama yang terhormat, itu tidak salah karena itu bahasa Indonesia. Tahu kalau bilang mengatakan sadatil ulama, itu pakai bahasa Arab jamak. Jadi kalau kita mengatakan para ulama, ulamanya bahasa Arab tidak boleh karena para itu adatul jam'i. Dia harus mufrad, harus mufrad. Jadi
para alim. Jadi kita tidak boleh mengatakan para hadirin, nah, tapi para hadir. Kalau hadirin ya hadirin, kalau sudah banyak kok. Tapi itu bahasa Indonesia repot. Ini sekarang majelis ulama. Majelis itu bahasa Arab, ulama juga bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Seperti majelis musyawaratan rakyat apa itu. Itu enggak Arab, enggak Arab. Apalagi kok agama itu enggak bisa. Majelis ulama. Majelis ulama ini orang yang sering lupa, ini diciptakan oleh Pak Harto. Pak Harto itu pinter ra karuan untuk menguasai kita semua. Itu pinter ra karuan. Pol pinternya. Organisasi wanita yang banyak itu oleh Pak Harto dijadikan satu. Menjadi Kowani apa itu? Apa ya Kowani ya, Pak Pri? Yang kumpulan organisasi wanita ya. Itu partai-partai politik yang beragama dijadikan satu, jadi P3. Jadi sekarang itu masih mempertahankan P3 segala macam itu karena agak lupa, pikun gitu. Bahwa dulu bikinannya Pak Harto. Pak Harto sudah lengser, masih di itu warisan dari Pak Harto. Partai-partai yang lainnya beragama jadikan satu, DPDI. Organisasi kepemudaan, AMPI, Ansor dan segala macam dijadikan satu, jadi KNPI. Terus pokoknya kabeh dadi ana siji. Dadi gampang ngeplukane ngene anu. Wis ora usah mara ning gone NU ning P3-ne ae, aja nganti ana wong NU ne. Sudah selesai. KNPI iki aja nanti dadi ketuane kok Ansor, wis. MUI ya ngono, MUI itu kelompok dari PGI terus apa jenenge asale gitu. PGI ada sendiri, apa jenenge? Ada sendiri itu yang agama Kawi, agama Nasrani itu ada sendiri di kelompoknya dadi siji, sing Islam itu dadi NU Muhammadiyah persis sak wide dadekno siji ning gone MUI. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Jadi iki dalile piye kalah ta ora ngono. Kalau dulu Bung Karno itu tanyanya sama Menteri Agama, Pak Harto tanyanya sama MUI. Meskipun nanti outputnya sama. Jadi ada dalil itu yang lucu. Jadi metal apa? Berubah apa jadi metamorfosa? Iya, berubah. Zaman Bung Karno itu jadi dalil revolusi. Begitu Pak Harto jadi dalil pembangunan. Karena tuh maknanya ini mau dari Menteri Agama ini beda-beda tuh maknanya. Ini maknanya anu Pak. Oh kalau begitu dalil revolusi ini. Jadi aku golek itu dalil pembangunan, golek itu metune itu juga. Yaitu dan ini sekarang ikut semua orang-orang itu. Karena penguasa itu memang wah, paling top kalau bikin opini itu. Ada di surat apa itu? Ini udah dalil malian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu zaman Bung Karno, ya artinya sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Ayat revolusi. Pada waktu Pak Harto ternyata fatwanya tidak begitu maknanya. Sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu bangsa sehingga bangsa itu merubah kondisi, jadi ganti kondisi. Kalau tadi nasib jadi kondisi, jadi pembangunan. Ayat pembangunan. Kenapa? Karena yang ditanya dalil ini
tidak ingin repot ya, sudah terkena namanya apa, bangsa instan itu. Kalau mau cermat memaknai ayat Quran itu dicari dulu. Ini ma itu di dalam innallaha la yughayyiru ma itu kata mubham dalam bahasa Arab, tidak konkret. Sesuatu apa sesuatu itu mubham, tidak konkret. Kalau nasib, kondisi itu konkret. Ini la yughayyiru ma, tidak merubah sesuatu, itu sudah benar sudah. Tapi begitu dikonkretkan itu harus melihat apa ada ayat lain yang seperti itu atau tidak, supaya kita bisa ngeterapkan ayat ini sebetulnya untuk ayat revolusi, untuk ayat pembangunan, atau ayat apa. Ternyata kalau kita cari di Quran, ini tafsirul Quran bil Quran namanya. Jadi ada ayat yang mirip itu. Zalika bi annallaha, apa tuh saya supaya gak tahu dalil. Nah, zalika bi annallaha lam yughayyir bi qaumin lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita ingin tahu yang mubham itu, yang tidak konkret itu, konkretnya apa sih, maka kita bisa nemu dalam ayat yang mirip tadi itu. Allah tidak akan merubah nikmat suatu bangsa kecuali bangsa itu menghendaki nikmat itu berubah menjadi laknat. Jadi yang membuat nikmat menjadi laknat itu kaum itu sendiri, bukan Tuhan. Tuhan dari awalnya memberikan kenikmatan. Kita diberi nikmat yang luar biasa di Indonesia ini, tapi kita menjadikannya laknat sendiri. Itu MUI. Dan kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya tidak mungkin toh, jadi pengurus MUI kok tidak ulama itu. Itu namanya majelis ulama kok. Kalau tidak masuk majelis ulama bisa tidak. Tapi kalau sudah jadi pengurus, meskipun tukang ketik, ya tetap ulama. Pengurus majelis ulama. Jadi itu, dan itu sampai sekarang itu nggak jelas, kelaminnya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat APBN. Nah itu Indonesia. Indonesia begitu, nggak jelas nggak apa-apa, pokoknya urip. Sudah ya semua tadi, pertanyaan saya sudah, yang lain untuk beliau-beliau ini. Dan saya mohon pamit karena besok pagi masih ada acara. Ini tadi saya baru datang dari Banyuwangi karena takut kualat, meskipun Habib KW tapi siapa tahu malati, jadi ketakutan saya jadi ya. Jadi mohon maaf, saya doakan Anda sekalian tetap tidak bingung, tetap cerah. Bagaimana menggelapnya, satu yang harus kita pegang, kita tidak usah berlebih-lebihan lah. Nah, mau mendukung Prabowo silahkan, mendukung Jokowi silahkan, mendukung Habib Anies juga silahkan. Udah santai saja, santai. Wong itu 5 tahunan, tidak usah diforsir sekarang. Nanti masih ada pemilu lagi. Nanti kalau sampai entek-entek no, sampai kuras, stamina sampai habis, nanti ada pilpres lagi, sampai sudah tidak bisa ikut, capean. Jadi diwet-wet lah stamina itu. Sekian, Allahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairul Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.